kita di belakang Garuda. Terus berlawan. Garuda versus The Blue Stars. Indonesia versus Curaçao. FIFA Matchday. Timnas Garuda bertemu lawan berbahaya. Ya, sementara pemirsa Bocahi kick off dilakukan oleh wasit Abdul Hakim bin Pelatih Curaçao ngamuk timnya kalah 2-3 dari Timnas Indonesia, saya kecewa. Pelatih Timnas Curaçao, Remco Vicentini, kecewa timnya kalah 2-3 dari Timnas Indonesia dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu tanggal 24 September tahun 2022 malam WIB. Ia berhasrat membawa Curaçao meraih kemenangan, namun hasil yang didapat justru sebaliknya. Kepercayaan diri sejatinya menaungi Curaçao jelang bersuat Timnas Indonesia, sebab, secara kualitas mereka lebih oke ketimbang Timnas Indonesia, terbukti di saat Timnas Indonesia hanya menempati peringkat 155 dunia, Curaçao menduduki tangga 84, data sebelum laga digelar. Tentu kita kecewa dengan hasil ini, karena kita ingin menang. Namun, kekalahan memang bisa terjadi dalam pertandingan, kata Remco Vicentini dalam konferensi pers kelar laga Timnas Indonesia vs Curaçao, mengutip dari Antara. Menurut mantan asisten pelatih Timnas Kanada ini, Timnas Indonesia bermain sangat baik secara tim. Selain itu, beberapa peluang yang didapat timnya itu belum bisa membuat Curaçao menang atas Timnas Indonesia. Ini permainan yang bagus untuk orang-orang yang menonton di stadion. Saya pikir kita memang membuat 2-3 kesalahan, lanjut mantan asisten Patrick Kluivert ini. Ia mengaku sebelumnya tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan persiapan menghadapi skuad Garuda. Meski begitu, ia pun bakal memaksimalkan waktu menjelang laga persahabatan kedua. Kami hanya perlu percaya diri untuk bisa mendapatkan hasil bagus di laga selanjutnya, tegas juru taktik kelahiran Belanda ini. Timnas Curaçao harus mengakui keunggulan Indonesia dengan skor 2-3 pada laga persahabatan pertama. Adapun laga persahabatan kedua bakal digelar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa tanggal 27 September tahun 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akibat kekalahan ini, Curaçao tertahan di peringkat 84 dunia. Sementara itu, posisi Timnas Indonesia melonjak ke urutan 153 dunia. Laga Timnas Indonesia melawan Curaçao yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Sabtu, tanggal 24 September tahun 2022, pukul 20 waktu Indonesia Barat, sepi penonton. Dilihat detik Jabar 35 menit sebelum kick-off, tribun penonton terlihat lowong dan hanya diisi segelintir supporter saja. Tribun yang lowong itu terlihat di tribun timur, selatan dan utara. Di utara diisi oleh supporter fanatik Indonesia yang menamakan diri Ultras Garuda. Home berita sepak bola hukum dan kriminal budaya. Wisata kuliner bisnis Jabar gaskan foto indeks. Detik Jabar sepak bola laga Timnas Indonesia vs Curaçao di Stadion GBLA sepi penonton. Bima Bagaskara, Detik Jabar Sabtu, tanggal 24 September tahun 2022 pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Bagikan komentar suasana Stadion GBLA menjelang laga Timnas Indonesia vs Curaçao. Foto, Bima Bagaskara, Detik Jabar. Bandung, laga Timnas Indonesia melawan Curaçao yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Sabtu, tanggal 24 September tahun 2022, pukul 20 waktu Indonesia Barat, sepi penonton. Dilihat detik Jabar 35 menit sebelum kick-off, tribun penonton terlihat lowong dan hanya diisi segelintir supporter saja. Tribun yang lowong itu terlihat di tribun timur, selatan dan utara. Di utara diisi oleh supporter fanatik Indonesia yang menamakan diri Ultras Garuda. Baca juga, susunan pemain Timnas Indonesia vs Curaçao.
Sementara di Tribun Barat, lebih terlihat ramai dibanding 3 tribun tadi. Tribun Barat sendiri adalah tribun penonton yang mayoritas membeli tiket kategori VIP. Informasi terakhir yang didapat, hingga Sabtu siang, jumlah tiket yang terjual untuk laga Indonesia melawan Curaçao adalah 4.500 lembar tiket. Alhamdulillah, dari kuota awal tiket yang sudah dicetak sudah hampir habis. Penjualan tiket online FIFA Matchday antara Indonesia vs Curaçao sudah melewati 4,5K siang tadi, kata Budiman Dalimunte, Ketua Divisi Pembinaan Supporter PSSI. Pada laga ini pelatih Indonesia Sintayong memanggil 23 nama untuk menghadapi Curaçao. Nadeo Agrawinata masih jadi pilihan utama di bawah Mister Gawang. Di lini belakang, Elkan Bagot dan Fahrudin Arianto akan berduet untuk menangkis serangan-serangan Curaçao. Pratama Arhan akan bermain di sisi kiri, sementara di kanan diisi Rahmat Irianto. Di lini tengah, Mark Klok, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri akan berkolaborasi untuk menyusun serangan. Sedangkan di depan, Yakob Sayuri dan Dimas Drajat menjadi ujung tombak. Di kubu lawan, Curaçao menurunkan pemain-pemain yang tak banyak dikenal oleh publik sepak bola tanah air, namun para pemain Curaçao banyak berkiprah di kompetisi Eropa. Hasil Timnas Indonesia vs Curaçao, hujan gol, Garuda tertahan 2-2 di babak pertama. Hasil Timnas Indonesia vs Curaçao ada di artikel ini. Skuad Garuda terlibat aksi jual beli serangan yang membuat laga sementara sama kuat 2-2. Selama 5 menit pertama, Timnas Indonesia digempur Curaçao. Berkali-kali tim tamu mencoba membongkar pertahanan Garuda namun tidak berhasil. Pada menit ke-6, pemain Curaçao mencoba melepas tendangan spekulasi dari luar kotak penalti yang membentur tiang gawang. Bola liar menjadi kemelut di depan gawang Nadeo, mampu dimaksimalkan menjadi gol oleh Rangelo Maria. Papan skor berubah 1-0 untuk keunggulan Curaçao. Di menit ke-18, skuad Garuda berhasil mencetak gol penyeimbang melalui aksi one-two touch dengan Dimas Drajat. Setelah dalam posisi 1-1 dengan kiper, Mark Klok sukses menjebol gawang Curaçao sekaligus mengubah papan skor jadi 1-1. Pada menit ke-23, Pratama Arhan melepas lemparan ke dalam yang sangat jauh. Hasilnya, umpan tersebut mampu dimaksimalkan menjadi gol oleh Fahrudin Arianto. Skor berubah jadi 2-1 untuk keunggulan Indonesia.